Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jainul Fuad dengan NIM 2010116110015 dari kelas A1. Ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Cahaya terkait linguistik umum sebagai bentuk ujian tengah semester. Pertanyaan pertama, pengertian bahasa dan fungsi-fungsinya, contoh dan yang konkret. Baik, bahasa adalah rangkaian bunyi-bunyi yang melambangkan pemikiran, ide-ide, dan gagasan manusia yang disalurkan melalui makna atas bunyi-bunyi tersebut, bunyi-bunyi tadi. Jadi pengertiannya, bahasa adalah bunyi-bunyi yang memiliki makna. Nah, apa saja fungsi-fungsinya? Lalu saya kutip dari pendapat Santoso dan kawan-kawan. Pertama, sebagai penyampai informasi. Bahasa digunakan untuk menyampaikan atau alat penyampaian informasi. Nah, bagaimana contohnya? Contohnya seperti ketika kita menyampaikan pengumuman, menyampaikan suatu pembelajaran atau semacamnya, itu menggunakan bahasa yang baik dan benar atau bahasa yang lugas dan mudah dipahami orang banyak. Nah, di situ diharapkan dengan tujuan orang memahami kita dan menangkap informasi yang kita sampaikan melalui bahasa yang kita sampaikan tadi. Nah, itu bahasa sebagai penyampaian informasi. Dan selanjutnya, bahasa sebagai alat ekspresi diri. Dan contohnya seperti bahasa digunakan dengan tujuan untuk menyampaikan pandangan, pola pikir atau opini-opini kita terhadap suatu hal. Misalnya pada kegiatan diskusi, kita diberikan waktu untuk menyampaikan pendapat kita, melalui diskusi, pendapat, pandangan-pandangan kita terhadap objek kajian dalam pembahasan dengan tujuan orang menangkap apa yang kita sampaikan tadi sebagai bentuk pemikiran kita, pandangan-pandangan kita, atau ekspresi-ekspresi kita terhadap objek yang dibahas. Selanjutnya, bahasa sebagai adaptasi dan integrasi. Yang dimaksud di sini adalah bahasa digunakan untuk berbaur kepada masyarakat, lalu menjaga hubungan harmonis antara masyarakat. Contohnya ketika kita turun ke jalan berbaur kepada masyarakat, harus paham menggunakan bahasa yang tepat, bahasa yang sesuai dengan struktur sosialnya. Apakah dia lebih tua, apakah dia sepantaran, kita harus tahu agar tetap menjaga keharmonisan dalam bermasyarakat. Selanjutnya, bahasa digunakan sebagai alat kontrol sosial, regulatoris atau regulatoris. Bahasa digunakan untuk alat pengendali perilaku masyarakat ataupun manusia secara individu. Misalnya contohnya ketika polisi mengadakan kegiatan seminar terkait pelanggaran lalu lintas, peserta di sana memahami apa yang harus dilakukan, apa yang harus tidak dilakukan. Nah, bahasa di situ fungsinya penyalur hal-hal tersebut sehingga orang-orang tahu ketika berkendara harus pakai helm dan harus taat kepada tata tertib agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ataupun bahasa yang digunakan di suatu pembukuan undang-undang yudiris hukum. Jadi orang-orang harus paham bahasa yang digunakan di sana, kemudian diterapkan di masyarakat untuk menghindarkan pelanggaran hukum. Kiranya itu saja tadi. Dan selanjutnya nomor 2, dikotomi bahasa, perbedaan lang dan parol, kompetensi dan performansi, dan struktur luar, struktur dalam. Apa saja? Lang dan parol, satu kesatuan, yang bila jadi satu kesatuan ini bisa disebut language, yaitu media atau suatu media masyarakat untuk berinteraksi kepada sesamanya. Nah, dipecah menjadi lang dan parol. Lang apa? Parol apa? Lang adalah kita bisa sebut sebagai bahasa yang dikuasai suatu kelompok masyarakat di daerah tertentu. Jadi misalnya suku Jawa memiliki langnya adalah bahasa Jawa. Tidak mungkin orang Jawa langnya lang Uruguay, tidak mungkin.
pastinya Jawa. Tidak menutup kemungkinan dia bisa berbahasa Uruguay, tetapi ada proses di sana, yaitu proses belajar. Tetapi ketika orang suku Jawa asli yang tinggal, tidak mungkin dia memiliki lang orang Uruguay ya. Itu. Kemudian apa itu parol? Parol itu bisa kita sebut dengan praktik berbahasanya dari bahasa yang kita kuasai tadi, yaitu lang. Misalnya ketika dua orang Jawa bertemu, dia berkomunikasi menggunakan bahasa Jawa, bahasanya itu disebut lang, dan kegiatan komunikasinya itu disebut parol. Selanjutnya ada kompetensi. Kompetensi ini adalah suatu yang rangkaian abstrak dari pengetahuan manusia terhadap kaidah-kaidah kebahasaan. Jadi manusia sudah memiliki pemahaman terhadap struktur bahasa dari segi gramatikalnya dan sebagainya, tapi hanya sekedar dalam pemikiran saja. Lalu disalurkan melalui performansi. Tidak jauh beda dengan parol, yaitu kegiatan eksekusinya lah, eksekusi bukan eksekusi. Istilah lainnya penerapannya dalam penerapannya atau praktiknya. Nah, itu. Tapi ada beberapa hal yang memfaktori adanya terjadinya kesenjangan terhadap performansi dan kompetensi ini, seperti faktor psikologi. Pertama ya, faktor psikologi, memang dia memiliki mental illness atau gangguan jiwa sehingga terhambat performansinya. Lalu ada faktor fisik, memang dia cacat sejak lahir seperti bisu, tuli, sehingga agak senjang di bagian performansinya. Dan selanjutnya ada dari faktor lingkungan. Contohnya seperti orang yang tinggal di suatu daerah, notabene orang-orang daerah situ tidak bisa melafalkan huruf R, sehingga dia juga tidak bisa melafalkan huruf itu, padahal secara lahiriah, secara batiniah dia normal-normal saja. Nah, itu faktor lingkungan. Dan selanjutnya apa itu struktur luar dan apa itu struktur dalam. Struktur luar adalah satu bagian dari kebahasan yang memfokuskan pembahasannya pada hal-hal yang tampak ya, dari segmen kebahasaan. Misalnya dari segi bunyi-bunyinya harus seperti apa, a, i, o, a, ada huruf vokal, konsonan, atau sebaliknya konsonan vokal yang menciptakan sebuah kata, dan kata menciptakan sebuah frasa. Segmen-segmen fungsi-fungsi kata terhadap suatu kalimat dan dalam bahasa itu seperti itu ada fokus pada itu difokuskan kepada struktur luar. Contohnya tadi ya seperti misalnya fungsi-fungsi kata terhadap kalimat. Misalnya fungsi kata ada saya makan nasi. Nah, itu secara struktur luar sah-sah tuh, sudah sah jadi suatu bahasa. Ada subjek, predikat, objek, dan selanjutnya struktur dalam. Nah, struktur dalam ini mengkaji lebih mendalam hasil pengembangan dari struktur luar tadi. Pemilihan makna katanya, apakah suatu kata ini layak digunakan sehingga menciptakan kalimat efektif atau tidak. Itu fungsi struktur dalam, adanya struktur dalam sebuah bahasa, atau pengembangan dari struktur luar. Nah, maksudnya seperti apa nih? Contohnya pemilihan kata yang tepat agar menciptakan kalimat efektif. Tadi saya makan nasi, itu adalah norma secara struktur luar sah-sah saja. Secara struktur dalamnya pun sah juga, karena memang menciptakan konteks yang logis. Apabila kita ganti saya tadi diganti menjadi kucing, itu tetap benar, memang tidak ada yang salah juga. Nah, bagaimana kalau kita ganti dengan pohon makan nasi? Mungkin secara struktur luar sah-sah saja, karena subjek, predikat, objek layak saja. Tapi apakah ini sah dikatakan bahasa kalau meninjau dari struktur dalamnya? Apakah pohon bisa makan nasi? Tentu tidak. Menjadi konteks yang tidak logis. Nah, di situ fungsi struktur dalam. Selanjutnya yang menjadi pengembangan adalah dari kita sudah tahu struktur luarnya, subjek, predikat, objek. Kita bisa mengembangkan kalimat-kalimat tersebut menjadi kalimat negatif, kalimat imperatif, kalimat positif, kalimat interrogatif, atau dan sebagainya. Nah, itu fungsi struktur dalam. Itu perbedaan-perbedaannya. Dan selanjutnya terkait subdisiplin linguistik.
Linguistik adalah ilmu yang membahas tentang kebahasaan. Jadi apa saja yang dipelajari dalam linguistik ini. Ada 5 yang ditinjau, ada 5 cabang linguistik. Ada 5 yang pertama dari linguistik, dari dilihat dari pembidangannya. Ada contohnya seperti linguistik umum dan linguistik terapan. Selanjutnya ada dari linguistik ditinjau dari objek, pendekatan objeknya. Ada deskriptif, ada historis komparatif, ada kontrastif, ada sinkronis, ada diakronis dan sebagainya. Itu ada pada pendekatan objek. Dan selanjutnya ada dari ilmu lain, atau istilahnya seperti featuring lah antara linguistik dan ilmu pengetahuan lain. Ada dari psikologi, ada sosiologi, ada antropologi, itu contohnya. Dan selanjutnya ada dari pendekatan. Nah, ada 3, ada leksikologi, ada dialektologi, ada leksikostatistik. Dan selanjutnya dari telaahnya, sudut telaahnya ada 2. Alhamdulillah ada 2, ada mikro dan makro. Itu subdisiplin linguistik. Dan terakhir, untuk menjawab pertanyaan terakhir, perbedaan linguistik yang dipaparkan oleh Leonardo Bloomfield dengan Noam Chomsky. Leonardo Bloomfield cenderung kepada pembahasan linguistik yang berkaitan dengan strukturalis linguistiknya itu. Jadi beliau tidak memfokuskan kepada pemaknaan makna kata, makna yang struktur dalamnya. Itu dianggap beliau adalah sebuah sampingan saja. Jadi lebih cenderung contohnya pada segmentis terhadap struktur bahasa. Misalnya apa saja terdiri bahasa oleh frasa dan sebagainya. Objek kajiannya ada konjungsi, mana konjungsi, pengelompokan itulah. Nah, bagaimana dengan Noam Chomsky? Noam Chomsky itu cenderung pembahasan ke struktur dalamnya. Jadi apa saja contohnya seperti linguistik transformasi, ada yang saya sudah jelaskan tadi sebelumnya, ada performansi dan kompetensi, dan ada struktur dalam serta struktur luar. Loh, kemana yang lang dan parol? Lang parol ini kebetulan itu dari Ferdinand de Source, bukan orang lagi tuh, beda mazhab. Waduh. Ya, seperti itulah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.